Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video yang kelima ini kita akan membahas bagaimana cara membuat soal pilihan ganda dengan Google Classroom. Baik, langsung saja ke Google Classroom Bapak Ibu sekalian. Sama seperti video sebelumnya, tampilan awalnya, silakan pilih kelas yang akan dibuat soal pilihan ganda. Caranya dengan klik kelasnya. Apabila sudah masuk ke kelasnya Bapak Ibu sekalian, cara membuat soal pilihan ganda, klik tugas kelas. Setelah itu kita buat. Cara membuatnya kita klik buat dan klik tugas kuis. Jadi kalau mau membuat soal pilihan ganda itu klik tugas kuis. Kalau mau membuat tugas esai itu klik tugas yang paling atas. Jadi kita klik tugas kuis. Apabila sudah klik tugas kuis, nanti di mana di sini ada yang namanya blank quiz. Sebelumnya kita isikan judulnya tugas pilihan ganda minggu ke-1, misalnya. Deskripsinya, kerjakan soal berikut. Oke, di sini kita akan membuat soal pilihan gandanya dengan cara kita klik yang ada di sini Google Form blank quiz ini kita klik sampai dia pindah ke tab yang baru. Nah, disinilah kita akan membuat soal pilihan gandanya. Untuk yang pertama, kita bakal mengubah judulnya terlebih dahulu. Ini blank quiz kita ganti tugas minggu ke-1, misalnya ke-1. Nah, di sini juga kita ganti tugas minggu ke-1. Oke, setelah kita ganti judulnya, kita bakal menyeting terlebih dahulu dengan cara kita klik setelan di sini di pojok atas seperti ini, klik. Nah, di sini tempat setting untuk soal pilihan ganda. Di sini yang perlu kita setting yaitu yang ini yang perlu masuk. Kita klik centang batasi ke 1 tanggapan. Di mana di sini kalau dicentang maka siswa tersebut hanya berkesempatan 1 kali saja untuk mengikuti kuis tersebut. Jadi apabila dia mau mengulang maka itu tidak bisa apabila kita checklist dibatasi ke 1 tanggapan. Apabila kita tidak checklist maka siswa tersebut bisa mengulang-ulang pada soal tersebut. Jadi alangkah lebih baiknya kita klik centang pada batasi ke 1 tanggapan. Oke, selanjutnya ke presentasi. Pada presentasi ini kita checklist juga yang namanya acak urutan pertanyaan. Acak urutan pertanyaan ini fungsinya untuk agar soal pilihan ganda tersebut itu teracak, jadi tidak sesuai dengan urutan yang kita upload. Maka setiap siswa pun akan teracak dan berbeda-beda. Setelah itu untuk kuis, kita klik kuis. Di menu kuis ini kalian jangan lupa aktifkan Bapak Ibu, jadikan ini sebagai kuis. Ini sudah aktif. Dan untuk di bawah responden dapat melihat, ini kita perlu hilangkan saja checklist yang pertanyaan tak terjawab dan jawaban yang benar. Dan nilai poin biarkan saja di checklist. Ini fungsinya buat apa? Agar siswa bisa melihat nilai poin yang dia dapatkan. Dan ini kita unchecklist. Kenapa? Untuk biar siswa tersebut tidak tahu yang mana jawaban yang benarnya. Jadi hanya guru yang tahu. Oke, setelah kita setting, kita klik yang namanya simpan. Jangan lupa disimpan. Oke. Setelah itu kita akan membuat yang namanya soal. Sebelum kita membuat soal, kita bakal buat yang namanya nama
kelas dan token buat masuk ke kuis ini. Cara yang pertama, di sini udah ada pertanyaan. Pertanyaan di sini kita ganti dengan nama lengkap. Kita isikan nama lengkap. Untuk di sini kita klik yang namanya jawaban singkat. Oke. Setelah kita klik jawaban singkat, dan jangan lupa di sini wajib diisi agar siswa tersebut mengisi namanya masing-masing. Setelah kita membuat nama lengkap, setelah itu kita akan membuat yang namanya kelas. Di sini untuk nama lengkap sudah kita buat, dan kelasnya, kelas. Untuk kelas di sini kita isi, kita pilih dengan menu yang drop down. Kelas ini silakan Bapak Ibu isi. Bapak Ibu di sini mengajar di kelas apa saja. Contohnya di sini saya dasar desain grafis, mengajar di kelas 10 TKJ plus A. Kita tambahkan opsi lagi dengan enter aja, 10 TKJ plus B. Kita enter lagi, 10 TKJ rek A, 10 TKJ rek B. Nah, di sini kelas ini nanti siswa bisa memilih dia di kelas yang mana. Jadi kelas ini sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu ajarkan, silakan diisi satu persatu. Oke, setelah itu kita klik wajib diisi juga. Oke, setelah kita membuat kelas, kita lanjut lagi, tambah lagi yang namanya token. Token ini berfungsi untuk password agar siswa tersebut bisa masuk ujian. Jadi sebelum ujian, Bapak Ibu guru bisa memasukkan tokennya dan bisa Bapak Ibu guru share ke siswa-siswi yang mau ujian. Token di sini yaitu password untuk ujiannya. Setelah kita klik token, cara mengaturnya yaitu kita klik yang namanya kunci jawaban di sini. Nah, tokennya di sini kita misal contohnya 1 sampai 5. Inilah password buat siswa agar bisa masuk ujian. Dan jangan lupa ditambahkan masukan, beri masukan. Jika kalau siswa salah mengetikkan tokennya, kita tampilkan maaf, token atau password Anda salah. Nah, jadi kalau siswa memasukkan token yang salah, akan tampil kata-kata seperti ini. Oke, token di sini fungsinya buat masuk. Jadi kalau setelah beberapa menit, misal di waktu ujiannya, untuk Bapak Ibu bisa langsung mengganti tokennya agar siswa tersebut tidak bisa masuk lagi kalau melewati batas waktu yang ditentukan. Oke, poinnya dinolkan saja kalau sudah selesai diklik. Dan jangan lupa diklik wajib diisi. Setelah itu, setelah buat pertama ini setelah selesai, barulah kita akan ke yang namanya soal pilihan ganda. Caranya gimana? Kita tambahkan bagian. Tadi ini buat menambahkan pertanyaan, yang ini buat menambahkan bagian. Jadi ini buat berbeda bagian, ini khusus soal. Pada bagian ini kita contohkan kerjakan soal berikut, ini contohnya. Oke, kalau udah ke bagian 2, kita klik lagi tambahkan pertanyaan. Nah, disinilah kita akan membuat soal pilihan ganda. Cara membuat soal pilihan ganda gimana caranya? Sama saja, buat pertanyaannya, dan di sini pilihan ganda. Caranya gimana? Di sini saya sudah menyiapkan 4 buah soal, contohnya.
tinggal di copy saja. Oh ya, membuat soalnya tidak harus menggunakan nomor ya, soalnya nanti ini soal bisa teracak. Ini buat pertanyaannya, buat jawabannya di sini diklikkan opsi 1, kita bisa langsung copy paste dengan tanpa adanya nomor urut. Kalau tanpa nomor urut kita bisa langsung copy paste semua dan langsung otomatis. Oke, di sini telah terbuat soal. Setelah itu, setelah membuat satu soal, jangan lupa diklik kunci jawabannya buat menjawab yang mana yang benar. Sini jadi contohnya jawaban yang benar di Photoshop, dan jangan lupa juga memberikan poin tiap soalnya. Di sini misal saya membuat 4 soal, berarti satu soalnya poinnya 25. Setelah itu klik selesai, dan setelah membuat soal kita jangan lupa diklik yang titik 3 ini untuk mengacak urutan opsi. Jadi jawabannya pun nanti bakal teracak apabila kita checklist acak urutan opsi. Oke, satu soal telah dibuat. Untuk ke soal selanjutnya gimana? Kita klik lagi, tambahkan pertanyaan lagi. Tambahkan pertanyaan sama seperti tadi buat uploadnya. Kita copy saja dengan soal yang sudah dibuat. Untuk opsinya, jawabannya langsung secara otomatis. Setelah itu jangan lupa kunci jawaban, kasih nilai 25 poin, dan jawaban yang benar yang mana. Setelah itu selesai, dan jangan lupa diacak urutan opsi untuk mengacak jawaban. Setelah itu kita tambahkan lagi 2 soal lagi. Bagaimana caranya agar ada gambar? Kalau punya gambar, contoh di sini soalnya ada gambarnya, kita kopikan dulu warna soalnya kita kopikan. Setelah itu di sini ada gambar, diklik dan kita unggah. Cari gambar tersebut terletaknya di mana, dan misal ini contoh gambarnya tadi, kita open. Maka secara otomatis akan tampil, dan di sini kita bisa kecilkan ukurannya. Nah, setelah itu sama seperti tadi, untuk jawabannya juga bisa di copy. Dan setelah gambarnya terupload, jawabannya sudah ada. Jangan lupa kunci jawaban diklik, kita kasih poin, ini nilainya 25 poin, dan checklist jawaban yang benar yang mana, dan jangan lupa selesai. Setelah itu dan acak urutan opsi. Oke, lanjut lagi, kita bikin satu soal lagi. Pilihan ganda, ini dimasukin, caranya sama, kita copy saja, asal tidak ada nomornya ya, bisa langsung di copy dengan cara copy, Ctrl C dan Ctrl V. Setelah itu klik kunci jawaban, jangan lupa kasih nilai juga 25 poin. Pilih jawaban yang benar. Setelah itu acak urutan opsi. Oke, semuanya sudah 4 soal dengan satu soalnya 25 poin. Jadi total poin kita yaitu bakal 100 poin apabila semua jawaban itu siswanya menjawab benar. Oke. Inilah cara membuat soal tadi, dan kita bisa lihat preview. Nah, jadi yang pertama itu siswa akan mengisikan nama lengkapnya, dan siswa akan memilih kelasnya, kelas mana, dan token inilah yang bakal Bapak Ibu share ke anak-anak. Tadi contohnya 1 sampai 5, inilah yang bakal Bapak Ibu share
ke anak-anak tokennya agar bisa masuk ke ujian. Apabila tokennya salah, maka jawaban tidak akan tampil. Oke, setelah token benar, maka akan langsung ke soal. Oke, kita kembali lagi. Setelah kita mengedit soal semua, soalnya sudah selesai semua, jangan lupa klik kirim. Kita kirim. Oke, maaf. Setelah kita membuat soal semua sudah selesai, maka kita langsung close aja karena ini langsung otomatis tersimpan. Oke, langsung tersimpan tadi ini soal tadi kita. Nah, setelah itu kita jangan lupa kasih tenggat waktu juga. Kita isi tanggal 20. Untuk topiknya silakan Bapak Ibu pilih yang namanya tugas pilihan ganda. Setelah semuanya selesai, jangan lupa diklik tugaskan. Klik tugaskan. Maka secara otomatis langsung masuk ke tugas pilihan ganda. Oke, sekian cara membuat soal pilihan ganda pada Google Classroom. Jadi membuat soal di Google Classroom ini satu persatu, apalagi pilihan ganda itu membuatnya satu persatu. Oke, sekian video kali ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas cara memberi penilaian kepada siswa.